alladzina hum yura'un. Ciri-ciri kemunafikan yang selanjutnya adalah orang-orang yang ketika mengerjakan sesuatu mau dilihat oleh manusia. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Orang yang senantiasa ada riya di dalam hatinya, tidak menjaga niatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar ar-riya." Sesungguhnya yang aku paling takutkan terhadap umatku itu ada sebuah penyakit yang disebut sebagai asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil, kesyirikan yang samar-samar. Apa itu ar-riya? Yaitu dia beribadah karena mau dilihat oleh manusia. Dan ini yang perlu kita jaga jemaah sekalian. Pentingnya kita menjaga niat kita, pentingnya kita selalu menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka kita sholat, kita harus jaga niat kita. Kita melakukan sedekah, kita melakukan amalan-amalan ibadah, kita harus menjaga niat kita. Kita harus menjaga niat kita walaupun memang sulit. Karena niat memang itu pembiasaan. Memang awal-awalnya agak sulit, agak berat. Namun ketika kita membiasakan untuk melakukan amalan-amalan, kita senantiasa istimrar, istiqamah melakukan sholat, walaupun mungkin di awal-awal kita sholat kita agak berat, kita masih ada niat-niat yang mungkin kurang baik. Ketika kita mulai merutinkan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, kita masih ada niat-niat yang mungkin kurang baik. Maka memang itu adalah manusiawi. Namun ketika kita membiasakan perbuatan-perbuatan tersebut, insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita untuk meluruskan niat-niat kita. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yamna'unal ma'un." Ciri-ciri orang-orang munafik yaitu mereka menahan atau mereka tidak membantu orang lain. Mereka tidak membantu orang lain. Kalau ada saudaranya yang kesulitan, maka orang beriman itu yang paling terdepan membantunya. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan, walaupun mungkin masih sering meninggalkan ibadah-ibadah, tapi orang-orang beriman yang paling senantiasa terdepan untuk membantu orang lain. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya walaupun perkara-perkara dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya di hari kiamat kelak. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah urusan-urusan saudaranya, ini urusan di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan membantu urusannya di dunia dan di akhirat. Bayangkan kalau ada saudara kita, ada tetangga kita yang butuh bantuan, mungkin kekurangan beras, maka kita bantu. Allah menjamin, Allah yang akan membantu di setiap kesulitan-kesulitan kita di dunia dan kesulitan-kesulitan kita di akhirat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa terdepan melakukan kebaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadz-dzulumat, fa inadz-dzulumat dzulumatu yaumal qiyamah." Hendaknya kalian menjauhi perbuatan kezaliman, perbuatan yang menyulitkan orang lain. Karena sebuah kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Makanya kalau ada orang beriman kemudian tertutup, kemudian terlalu kaku di dalam bermasyarakat, kemudian dia jarang berkunjung kepada tetangganya, dia jarang menyapa orang-orang di sekelilingnya, maka kita pertanyakan tentang keimanannya.
kita pertanyakan tentang keimanannya. Bagaimana muamalahnya kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, itu senantiasa bermuamalah dengan orang-orang di sekitarnya, dengan masyarakat umum. Masyarakat umum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih senantiasa bermuamalah kepada orang-orang yang munafik, ada kemunafikan di dalam hatinya. Makanya inilah pentingnya kita senantiasa mempelajari syariat dan juga kita senantiasa mengiringinya dengan mempelajari akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tidaklah aku diutus di dunia kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi diutus untuk bagaimana sesama manusia itu saling mengasihi, saling membantu, saling menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Maka itu adalah akhlak, itu adalah cerminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.